Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan membahas salah satu pertanyaan paling mendasar bagi umat manusia. Sebenarnya, apa yang terjadi setelah kita meninggal? Nah, ini adalah area di mana sains dan keyakinan seringkali nggak sejalan. Kita akan coba lihat apa yang terjadi saat keduanya diadu. Ini dia pertanyaannya kan, apakah ada kehidupan setelah kita mati? Pertanyaan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, dan mungkin kita semua pernah menanyakannya pada diri sendiri. Yuk kita coba telusuri misteri besar ini dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Untuk memandu perjalanan kita akan mengikuti alur pemikiran seorang penulis bernama Mary Roach. Seperti yang bisa Anda lihat dari kutipannya, dia memulai investigasinya bukan dengan keyakinan, tapi justru dengan rasa penasaran yang skeptis. Dia berpegang pada sains, walau terkadang sains terasa nggak punya semua jawaban untuk mencari bukti-bukti yang konkret. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pencarian bukti. Disinilah dunia keyakinan yang penuh dengan berbagai cerita indah bertemu dengan tuntutan sains yang dingin dan tegas, yang cuma punya satu pertanyaan, mana buktinya? Jadi gini, di satu sisi berbagai agama dan kepercayaan menawarkan banyak sekali kemungkinan. Ada surga, ada reinkarnasi, dan banyak lagi skenario lainnya. Tapi di sisi lain, sains jalurnya cuma satu dan tuntutannya sangat jelas. Harus ada bukti yang bisa diukur dan diverifikasi. Jadi pertanyaannya jadi lebih spesifik, apa yang bisa kita ukur? Nah, ini dia salah satu upaya paling aneh tapi juga paling terkenal dalam sejarah untuk mencoba mengukur jiwa secara harfiah. Bayangin deh, di tahun 1901 ada seorang dokter bernama Duncan McDougall yang punya ide yang cukup radikal. Dia berpikir kalau jiwa itu memang nyata berarti ia adalah sesuatu kan? Dan kalau ia adalah sesuatu berarti ia pasti punya massa, punya berat. Sebuah upaya untuk membawa konsep metafisika ke dalam laboratorium fisika. Dan hasilnya, ini dia yang bikin heboh. Pasien pertamanya, kabarnya kehilangan berat sekitar 21 gram tepat di detik kematiannya. Angka inilah yang kemudian jadi legenda, sampai dibikinin film segala. Cuma dari satu pengamatan, tapi memicu perdebatan yang berlangsung lebih dari 1 abad. Kalau dilihat dari langkah-langkahnya, kelihatannya simpel banget ya. Pasien yang sedang dalam kondisi sekarat ditaruh di atas timbangan industri yang super sensitif. Beratnya terus dipantau dan setiap ada perubahan mendadak pas di momen kematiannya, itu dicatat. Teorinya, berat yang hilang itu, yaitu massa dari jiwa yang pergi. Tapi tentu saja prakteknya jauh lebih rumit. Tentu saja, langsung banyak pertanyaan yang muncul. Yakin itu berat jiwa? Jangan-jangan cuma penguapan keringat dan hembusan napas terakhir? Atau bisa jadi timbangannya sendiri yang nggak akurat? Keraguan ini makin kuat, waktu percobaan lain pada hewan malah menunjukkan hasil yang aneh-aneh. Bahkan ada yang ngaku kalau domba justru bertambah berat saat mati. Lah kok bisa? Oke, kita tinggalkan dulu soal timbangan. Sekarang kita beralih dari dunia fisik ke dunia metafisik. Gimana ceritanya waktu sains mencoba untuk berinteraksi langsung dengan para arwah? Ini adalah pertarungan klasik, sang medium melawan sang skeptis. Di satu sisi ada Marjorie Grandin, seorang medium yang terkenal dengan fenomena-fenomenanya. Meja bisa melayang, lonceng bisa bunyi sendiri. Tapi di sisi lain ada pesulap legendaris, Harry Houdini. Untuk setiap keajaiban, Houdini punya penjelasan yang logis. Meja melayang, mungkin ada kawat tersembunyi. Suara dari alam baka, bisa jadi itu cuma trik suara perut. Salah satu bukti yang paling sering dipamerkan saat itu adalah zat yang disebut ektoplasma. Buat yang percaya, ini adalah zat dari dunia lain, semacam jembatan fisik antara dunia kita dan dunia arwah. Tapi buat para skeptis, setelah diperiksa lebih teliti, seringnya zat itu ternyata cuma kain kasa murahan atau bahkan, potongan organ hewan yang disembunyikan di mulut si medium. Nah, kutipan dari psikolog William McDougall ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Intinya gini, semakin ketat aturan mainnya, semakin diawasi si medium. Misalnya tangannya diikat, ruangannya digeledah dulu. Anehnya, kok makin sedikit keajaiban yang terjadi. Oke, dari pemanggilan arwah, sekarang kita beralih ke fenomena yang jauh lebih personal. Dan jujur aja, lebih susah untuk dibantah begitu saja. Pengalaman mendekati kematian, atau yang sering kita dengar sebagai NDE. Disinilah letak paradoks besarnya. Orang-orang yang mengalami NDE ini melaporkan pengalaman yang super jelas dan nyata. Mereka merasa keluar dari tubuh mereka, melihat para dokter yang sedang berusaha menyelamatkan mereka, dan semua ini terjadi pada saat otak mereka secara klinis sudah tidak menunjukkan aktivitas. Pertanyaannya, bagaimana bisa ada kesadaran kalau otaknya mati?
Ini tantangan besar banget buat ilmu saraf. Salah satu kasus NDE yang paling terkenal dan sering diceritakan adalah kisah seorang wanita bernama Maria. Waktu dia mengalami serangan jantung, dia mengaku nggak cuma keluar dari badannya, tapi dia juga merasa melayang sampai keluar dari gedung rumah sakit. Nah, dari luar gedung itu, dia mengaku melihat sesuatu yang sangat spesifik. Sesuatu yang sama sekali nggak mungkin bisa dia lihat dari dalam kamarnya. Sesuatu yang ada di tempat yang sangat tidak terjangkau. Dan ini dia puncaknya, dia menggambarkan ada satu sepatu tenis yang tergeletak di lis jendela lantai 3. Awalnya nggak ada yang percaya. Tapi seorang pekerja sosial yang skeptis akhirnya penasaran dan pergi memeriksa, dan ternyata sepatu itu benar-benar ada di sana. Persis seperti yang Maria gambarkan. Ini memang bukan bukti ilmiah yang terkontrol ya, tapi anekdot seperti inilah yang membuat fenomena NDE begitu sulit untuk diabaikan. Tapi gimana dengan pengalaman merasa ada kehadiran atau melihat sesuatu yang aneh yang sering kita dengar di cerita-cerita hantu? Sains ternyata punya penjelasan yang cukup mengejutkan. Infrasonik. Ini adalah gelombang suara dengan frekuensi super rendah di bawah batas pendengaran kita. Kita nggak bisa mendengarnya, tapi tubuh kita bisa merasakannya. Ada cerita menarik dari seorang insinyur bernama Vic Tandy. Dia sempat yakin kalau labnya itu berhantu. Dia sering melihat sosok abu-abu dari sudut matanya dan merasa merinding. Setelah diselidiki, ternyata hantu itu adalah sebuah kipas angin baru yang menghasilkan getaran infrasonik. Getaran itu pas banget frekuensinya untuk membuat bola matanya bergetar, dan akhirnya menciptakan ilusi optik. Jadi, hantu di labnya ternyata cuma fisika. Jadi, setelah kita mencoba menimbang jiwa, mendengarkan para arwah, dan menyelidiki hantu, di mana posisi kita sekarang? Apa kesimpulannya? Oke, mari kita rangkum. Pengukuran fisik terhadap jiwa tidak meyakinkan dan nggak bisa diulang secara konsisten. Komunikasi dengan arwah terlalu sering tercemar oleh penipuan. NDE, anekdotnya sangat kuat, tapi bukti ilmiah yang terkontrol masih belum ada. Dan di sisi lain, banyak pengalaman paranormal yang ternyata punya penjelasan ilmiah, seperti infrasonik. Pada akhirnya, mungkin seperti yang disimpulkan oleh Mary Roach, ini semua bukan tentang bukti. Bagi banyak orang, untuk menjembatani apa yang bisa dibuktikan oleh sains dengan apa yang kita rasakan, yang dibutuhkan bukanlah bukti, melainkan hanya sebuah kecenderungan hati untuk percaya. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran terakhir. Setelah melihat semua upaya ini, jangan-jangan proses pencarian buktinya itu sendiri jauh lebih menarik daripada jawabannya? Mungkin nilai sebenarnya bukan dalam menemukan jawaban pasti iya atau tidak, tapi dalam menghargai rasa penasaran manusia yang luar biasa untuk terus bertanya, ada apa setelah ini?